Ini muncul kepada sebagian tarekat. Sebagian tarekat punya keyakinan tersendiri yang tidak diyakini oleh yang lainnya. Kenapa? Karena sumbernya bukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sumbernya Al-Quran dan Sunnah, semua orang bisa tahu, gitu tidak? Islam ini untuk semua orang atau tidak? Rahmatan lil alamin. Semua orang boleh berakidah yang bagus. Mau berakidah bagus tinggal belajar Al-Quran dan Sunnah. Tapi ini ada sebagian tarekat, ini cuma kita yang berakidah seperti ini, yang lain nggak boleh tahu. Ya, ini nggak benar seperti ini. Emang Rasul diutus untuk ente aja? Tidak. Kan untuk seluruh umat manusia. Sebagian mereka lebih ringan, ada wirid khusus, tarekat yang lain tidak tahu. Kelompok yang lain nggak tahu. Umat Islam di alam semesta ini nggak tahu kecuali tarekat mereka, wirid khusus. Ini tidak benar. Saya pernah ketemu dengan guru saya, ibu guru SMA, hajian, sama suaminya. Kemudian dia tanya sama saya, Ustaz, saya diajarin wirid oleh seorang kiai. Kata kiai tersebut, yang boleh tahu cuma kamu, tidak boleh kasih tahu sama orang lain. Suami pun tidak boleh tahu. Saya bilang itu bahaya, wirid sesat seperti itu. Masa suami juga tidak boleh tahu? Tidak benar seperti itu. Islamnya rahmatan lil alamin. Bukan untuk kelompok khusus, harus dari dia, jalur dia, tidak benar. Ya, semua orang ada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak benar perkataan sebagian orang Syiah yang mengatakan bahwasanya akidah hanya boleh diambil dari Ahlul Bait. Selain Ahlul Bait enggak boleh. Ini dari mana aturan seperti ini? Dari mana aturan seperti ini? Bahwasanya akidah hanya boleh diambil dari Ahlul Bait. Bukankah Rasulullah SAW berdakwah yang masuk Islam banyak, sahabat-sahabat meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW tidak harus dari jalur Ahlul Bait. Bukankah Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman dan Mu'adz bukan Ahlul Bait? Bukankah Rasulullah SAW mengutus Abu Musa al-Ash'ari berdakwah di Yaman dan dia bukan dari Ahlul Bait? Bukankah Ibnu Mas'ud berdakwah di Irak dan dia bukan dari Ahlul Bait? Kenapa Anda membatasi bahwasanya akidah harus berasal dari Ahlul Bait? Sebagian orang diberi syubhat, dan saya diceritain. Orang Syiah mengatakan, ya akhi, kalau Anda di keluarga, bukankah yang paling tahu tentang akidah Anda adalah keluarga Anda? Benar. Berarti kan yang paling tahu tentang akidah Nabi Muhammad SAW adalah putrinya, ya, Fatimah radhiyallahu anha dan cucu-cucunya. Logika ini seakan-akan benar. Bantahnya gampang. Justru yang lebih tahu tentang kita istri kita atau anak kita? Yang lebih tahu tentang kita istri kita atau anak kita? Istri kita lebih tahu. Kalau begitu ambil akidah dari Aisyah dong. Yang lebih tahu tentang Nabi Aisyah atau Fatimah? Aisyah radhiyallahu anha yang tiap hari bergaul sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari-hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa anta mengkafirkan Aisyah kemudian hanya mengambil dari Fatimah? Dan Nabi tidak pernah buat aturan bahwasanya akidah hanya boleh diambil dari siapa? Ahlul. Bagaimana cara mengingatkan kepada saudara kandung kami yang mengikuti ilmu atau aliran tasawuf, ma'rifat, tawajuh yang mereka menafsirkan Al-Quran menurut fikiran mereka sendiri, karena ini indikasi syirik dan menjauhi ilmu tauhid. Ilmu mereka semakin dalam dan mengerikan berdasarkan ilmu cinta kasih dan Buddha, ya. Ya tentu saja ini sama saja dengan orang-orang muslim yang umumnya, dan ini masuk dalam kategori dosa syubhat nih. Artinya mereka masuk dalam dosa yang syubhat. Mereka nggak tahu kalau mereka sedang berbuat salah. Bagaimana caranya orang ibadah kepada Allah? Teman-teman kita yang ikut tarekat, ikut tasawuf ini, mereka menganggap tidak butuh dengan syariat. Kita belajar ma'rifat. Ma'rifat belajar tentang Allah tanpa melalui syariat. Syariat untuk orang awam. Para sahabat belajar syariat, teman-teman sekalian. Bagaimana kita sampai pada tingkat ma'rifat memahami Allah tanpa syariat? Nggak mungkin itu. Mustahil. Bahkan mereka menyusun di setiap tarekat ada maqamatnya sendiri. Tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini. Tarekat itu kan diambil dari kata-kata bahasa Arab tariqah yang berarti jalan menuju mengenal Allah. Tapi maunya jalannya masing-masing sendiri. Makanya tarekat ini caranya beda, tarekat ini caranya beda. Padahal Islam tidak punya itu, ya. Cara ibadah kita satu, halal jelas, haram jelas. Cara sholatnya sudah jelas, membatalkan sholatnya jelas, kewajiban dan sunnahnya ini semua jelas semua, kok nggak ada sesuatu yang baru. Tapi akhirnya mereka buat tarekat-tarekat ini, jalan-jalan ini menuju kepada Allah, tapi cara sendiri. Makanya mereka buat maqamat, maqam 1, maqam 2, maqam 3, maqam 1 istighfar 1000 kali, maqam 2 sholat sekian 1000 rakaat dan seterusnya. Nanti maqam tertinggi jadi wali Allah, boleh nggak sholat? Karena dianggap wali Allah. Ada di antara mereka yang mengatakan, saya baru pulang sholat dari Mekah. Ini aneh, sholat apa ini di Mekah? Orang baru sholat Jumat lalu dia bilang saya baru pulang dari Mekah. Jumatnya Mekah belum loh, mundur 4 jam. Mana itu?
Nah, kadang-kadang seperti itu, ya. Jadi harusnya jangan sampai masuk dalam hal-hal yang syubhat yang bisa memasukkan kita pada hal-hal yang keliru, ya. Maka ini Allahu alam caranya kita sampaikan apa adanya. Dan ada ceramah saya di YouTube tentang histori dan asal mula ilmu tasawuf dan ilmu tarekat ini. Teman-teman bisa ketik saja nama saya, ada tarekat dan tasawuf, nanti akan bisa ceramah itu cuplikan dikasih lah kepada beliau. Karena itu panjang kalau saya ingin jelaskan, ya. Dari awal kata etimologi suf itu apa, kapan munculnya di zaman Hasan Basri tahun 110 Hijriah, kemudian awalnya bagaimana muncul orang-orang yang membentuk tarekat-tarekat ini, itu ada historinya semua sebenarnya. Dan itu di Indonesia sendiri dipelajari di S2, di S3 dipelajari kalau orang belajar agama. Cuma sayangnya di kita yang dijadikan sebagai makalah, ya, mendukung orang-orang yang salah ini, seperti Khallaj, orang yang dipenggal lehernya di zaman Abbasiyah gara-gara dia mengatakan ana huwa huwa ana. Jadi dia menganggap maqam tertingginya adalah dalam ilmu tasawuf itu dia menjadi Allah, Allah menjadi dia. Begitu terdengar oleh para ulama, dilaporkan kepada khalifah. Khalifah suruh taubat, gak mau, dipenggal. Tapi di Indonesia dianggap Khallaj itu seorang tokoh yang dekat sama Allah. Dekat sama Allah bagaimana? Rasulullah tidak pernah bilang saya Allah sembahlah. Bagaimana Khallaj bisa mengaku itu? Tapi kita anggap tokoh dan dipelajari di S2, dipelajari S3, dijadikan sebagai makalah. Saya waktu belajar S2 di Indonesia sempat ada pelajaran tasawuf. Dan yang paling kritis ke dosennya itu saya kebetulan pada saat itu. Karena memang tokoh-tokoh ini semua dianggap tokoh dan harus mahasiswa buat makalah menokohkan orang itu. Gimana bisa ini? Di zaman dulu aja dipenggal oleh khalifah dan para ulama mengkafirkannya gara-gara mengaku dia Tuhan. Lalu kita mengatakan dia tokoh, dari mana ini? Dan dipelajari di S2, di S3 ini. Buat makalah menokohkan orang itu. Dan mahasiswa yang datang sudah menjadi kayak semacam kebiasaan mahasiswa kita. Kalau dia baru masuk di S2 misalnya atau di S3, ada makalah judul tertentu, orang tertentu, biografi orang. Dia tinggal cari orang-orang sebelum dia, angkatan sebelumnya, lalu tinggal diganti namanya. Itu sudah jadi kebiasaan, malas, tidak mau masuk ke perpustakaan, gak mau nyusun, ganti cover depannya, sedikit diganti tulisannya, sama saja. Itu turun-temurun tulisannya itu. Nah itu yang dilakukan. Jadi akhirnya tersebar, ini keliru ini teman-teman sekalian, keliru, ya. Semestinya kita belajar yang benar, gitu. Ini kita belajar yang benar. Dan kita tahu sebenarnya istilah suf muncul tahun 110 Hijriah. Di zaman Nabi SAW dan sahabat tidak pernah ada masalah ini. Nggak pernah ada sama sekali istilah suf. Tidak pernah ada hadis yang berbicara masalah suf itu sendiri atau tasawuf. Suf kain hijau yang kasar, tasawufnya adalah ilmu yang dibuat oleh orang-orang ini, gitu. Dan kalau kita baca historinya kaget itu. Ya, bagaimana yang membentuk pertama ilmu-ilmu ini dan tarekat-tarekat ini adalah orang-orang yang datang belajar kepada para ulama tabi'in, Sa'id ibn Musayyab, Sufyan ats-Tsauri, Atha bin Abi Rabah, ulama-ulama besar dari tabi'in. Tapi mereka memang datang dari kampungnya, dari Irak, dari Persia, ya. Itu mereka datang, memang mereka niatnya bukan mau belajar. Mereka datang, mereka duduk 6 bulan, 5 bulan, kemudian pulang, lalu bilang, saya muridnya Sa'id bin Musayyab, saya muridnya Atha bin Abi Rabah. Oleh masyarakat oh ini ulama besar, ini muridnya, maka ditokohkanlah. Mulailah dia buka tarekat sendiri. Tarekat menyembah Allah, caranya dia, bukan ikuti gurunya. Ya, kalau guru-gurunya ini ulama-ulama besar ini, mereka mengajar menyembah Allah dengan cara satu yang diajarkan baginda Nabi SAW. Ya. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian, ya. Kadang-kadang ada tarekat tertentu bangun tengah malam, saya dikirimkan cuplikannya begitu, lalu disuruh wirid tertentu, lalu kayak orang kesurupan, teriak-teriak. Ya. Tidak pernah dalam Islam ini aneh-aneh, kan itu. Islam gak ada aneh-aneh teman-teman sekalian, jelas kok ibadah kita. Jangan lakukan hal-hal yang membuat orang lain juga a priori dengan Islam. Ya, orang menganggap Islam itu tidak benar, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Apa makna secara terinci tentang sufi? Apakah sufi itu sesat? Sufiyun, sufi, orang ahli tasawuf sendiri berbeda pendapat dari kata mana sufi tersebut. Pelaku tasawufnya sendiri berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sufiyun diambil dari kata-kata as-suf, yaitu bulu domba atau kain wol, as-suf. Karena mereka kebanyakan
menganut pemahaman harus benar-benar zuhud dengan dunia, sehingga tidak kenal kain yang bagus-bagus, memakai kain, memakai penutup badannya, bajunya dengan kain wol yang masih bau. Jadi kalau keringetan bau. As-suf. Ada makna yang kedua, as-sufiyah atau as-sufi diambil dari kata-kata as-safa yang artinya bersih, karena mereka tugasnya membersihkan hati. Ada kata-kata as-sufiyah atau as-sufi diambil dari kata-kata as-safful awal, karena mereka ahli ibadah, selalu saf pertama, jarang melihat punggung selain punggung imam. Jadi kata as-sufiyah atau sufi di antara para penganut tasawuf sendiri berbeda pendapat. Kenapa demikian? Karena kata itu belum ada dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata itu terkenal di abad ketiga, akhir ketiga Hijriah, awal keempat Hijriah. Ya, awal-awalnya karena banyak futuhat, banyak penaklukan-penaklukan di tengah kaum muslimin, maka akhirnya kaum muslimin terlena dengan dunia. Maka ada sekelompok manusia yang ingin mengembalikan kaum muslimin kepada zuhud terhadap dunia, yang itu merupakan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengajak agar zuhud, meninggalkan dunia, agar zuhud, banyak ibadah dan semisalnya. Itu masih bagus. Nanti naik kepada ajaran tasawuf yang lain, benar-benar zuhud, tidak mau bergerak tentang dunia, nggak ada mandi, nggak ada ini, pokoknya di masjid saja. Lebih parah lagi abad selanjutnya, abad ke-5, ke-6, ke-7 Hijriah, itu mulailah timbul tarekat-tarekat tasawuf. Mulailah ada istilah untuk menggapai kepada Allah, ada syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Dan istilah ini belum ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya yang dimaksud syariat mengamalkan syariat Islam secara lahiriah dan harus dengan tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai akhirnya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah, maka itu yang dimaksud. Tapi kalau seandainya yang dimaksud ma'rifat, berarti wihdatul wujud. Yang wihdatul wujud dua bagian. Yang pertama al-ittihad, yang kedua hulul. Ittihad yaitu menyatu. Kopi susu nyatu jadi kopi susu, itu namanya ittihad. Hulul artinya yahullu mahallah, yaitu ini si fulan karena dia sudah ma'rifat kepada Allah, kemudian si fulan tersebut Allahnya masuk ke dalam dirinya, hilang fulannya, tinggal Allahnya. Ini ujung-ujung dari ajaran tasawuf. Makanya ada kadang-kadang pembicaraan, saya pernah ikut kajiannya masalahnya. Ada kadang-kadang pembicaraan, hati-hatilah, ini pembicaraan orang ma'rifat, syariat tidak masuk ini. Enggak benar. Kalau yang dimaksud ma'rifat itu tidak benar. Atau kalau yang dimaksud ma'rifat adalah meyakini bahwa apabila orang sudah sampai kepada ma'rifat, maka gugur kewajiban, sukutut taklif, tidak sholat, libur sholatnya karena sudah sampai mana? Sampai tol Cipinang. Maka pada saat itu para ikhwah, ini tidak benar. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Allah juga berfirman, itu disebutkan kalau tidak salah dalam surah Al-Hijr. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam.
Sayyidul Mursalin, Sayyidu waladi Adam, Sayyidul Atqiya'i was Salihin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau beribadah sampai beliau meninggal. Tidak ada sukutut taklif, gugur kewajiban, enggak ada. Maka kalau seandainya yang dimaksud dengan sufia sampai kepada derajat ma'rifat yang akhirnya gugur kewajiban, ini tidak benar dalam agama Islam. Ini tidak benar dalam agama Islam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya. Ya, sudah jam 8. Mohon maaf pertanyaan tidak cukup, tidak bisa dijawab lagi. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa bahas. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Tadi Ustaz ada menyebutkan tentang ma'rifatullah. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Apakah yang dimaksud adalah seperti yang difahami kaum sufiyah yang pada tingkatan-tingkatan tertentu mereka beranggapan bahwa sudah tidak ada lagi tuntutan syariat atas mereka? Syukran. Nah, Masya Allah, berkaitan dengan ma'rifatullah tabaraka wa ta'ala, yang artinya mengenal Allah. Siapa sih di antara hamba-hamba Allah yang paling mengenal Allah? Siapa jemaah? Anda kasih hadiah. Iya, orangnya Nabi Muhammad. Tapi nggak apa-apa, Anda kasih hadiah. Tapi sifatnya orang ini gimana? Di antara umat Islam siapa yang paling mengenal Allah? Ulama. Kirim ke sana. Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi seorang hamba yang mengenal Allah semakin takut kepada Allah. Kalau di beberapa ajaran sufi yang nyeleneh, yang mereka kalau sudah sampai tingkatan makrifat nggak sholat. Ada di kampung saya itu ada orang tukang bikin kompor, dia udah nggak sholat. Ketika ditanya sama sahib, Mas kenapa nggak sholat? Makomnya udah beda kita. Makomnya udah beda. Jadi dia sudah nggak wajib sholat. Subhanallah. Tadi disebutkan orang yang paling kenal Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Maka kau akan lihat orang semakin kenal Allah, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan tinggalkan yang syubhat. Bahkan yang mubah-mubah dia tinggalkan karena dia takut masuk kepada yang haram. Itu orang yang kenal kepada Allah. Tapi kalau ada orang mengaku kenal kepada Allah lalu nggak sholat, kesian itu orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Ketahuilah aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi sholat, Nabi puasa. Pernah Nabi nggak puasa? Ada orang-orang dulu di kampung itu nggak sholat Jumat. Habis sholat Jumat dia keluar dari rumahnya. Pak, kok nggak sholat Jumat? Makomnya beda. Ana sholatnya di Masjidil Haram. Padahal di Indonesia jam 12, di Masjidil Haram masih jam 8 jemaah. Iya. Di Indonesia jam 12 di Masjidil Haram jam belum sholat Jumat. Tapi dia mengaku udah sholat Jumat. Maka kita bingung gitu. Itu termasuk talbis iblis ya. Maka perlu diingat, yang dimaksud dengan ma'rifatullah adalah mengenal Allah dengan asma'nya, dengan sifat-sifatnya, dengan ayat-ayatnya, baik itu ayat-ayat Qur'aniyah atau ayat-ayat ciptaannya. Yang ketika melihat rembulan, nih antum kalau melihat rembulan hilal ya, melihat hilal ketika muncul, masuk ke bulan Safar, masuk ke bulan Rabiul Awal, baca doa apa? Mana kasih hadiah? Nih, kita mau lihat orang-orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini membacakan bahwasanya hamba-hamba Allah itu mereka senantiasa bertadabbur, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Apa doa kalau melihat hilal?
Masa semasjid nggak ada? Jamaah. Kanan. Oh, bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wallah, ana baru dengar ini Pak, bacaannya itu. Tapi nggak apa-apa, kasih hadiah Bapak. Doanya itu antum cari itu nanti. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah